Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian minggu yang lalu, masih seputar Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, dan kita sudah masuk pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan sebelumnya kita akan mengenal tentang kaumnya Bani Israel, dan sebagian sudah kita kisahkan minggu yang lalu. Kita lanjutkan kisah-kisah yang menarik dari Qasas Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin, fa asbahu yatahaddathuna tusaddiqa al-lailah ala zaniyah. Qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, la tasaddaqanna bi sadaqatin, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyin, fa asbahu yatahaddathuna tusaddiqu ala ghaniyin. Qala Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin, la atasaddaqanna bi sadaqatin, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sarikin, fa asbahu yatahaddathuna tusaddiqu ala sarikin, fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sarikin, fa utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat, amma zaniyatu fala'allaha tasta'ifu biha an zinatiha, wa la'alla al-ghani ya'tabiru fayunfiku mimma a'tahu Allah ta'ala, wa la'alla as-sariq yasta'ifu biha an sariqatihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang berkata dalam riwayat Ahmad bahwa kisah ini adalah kisah seorang laki-laki di zaman Bani Israel. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan pokoknya kisah ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Jadi ada seorang laki-laki berkata, malam ini saya akan mengeluarkan sedekah saya. Maka ia pun keluar dengan membawa sedekahnya. Tanpa diketahuinya, dia pun menaruh di tangan wanita pezina. Pada pagi harinya orang-orang membicarakan bahwa tadi malam wanita pezina mendapatkan sedekah. Maka orang yang bersedekah pun mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin.
Ya Allah, untukmu segala puji karena diterima oleh wanita pezina, tetapi saya akan bersedekah kembali. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya. Tanpa diketahui, dia pun menaruh sedekah itu kepada orang kaya. Maka keesokan harinya orang-orang membicarakan bahwa ada orang kaya mendapatkan sedekah. Maka orang yang bersedekah berdoa lagi, ya Allah, untukmu segala puji karena diterima sedekahku sama orang kaya. Tapi saya akan bersedekah lagi. Maka malam itu dia keluar lagi membawa sedekahnya. Rupanya dia menaruhnya di tangan seorang pencuri. Maka pagi harinya orang membicarakan lagi bahwa seorang pencuri mendapatkan sedekah. Maka ia berdoa lagi, ya Allah, untukmu segala puji karena diterima sedekahku oleh seorang pezina, orang kaya, dan seorang pencuri. Lalu kemudian dia pun tertidur. Dalam tidurnya kemudian Allah mengutus malaikat dan mengatakan, adapun sedekahmu maka sungguh Allah telah menerimanya. Adapun wanita pezina yang mendapatkan sedekah itu, mudah-mudahan dia berhenti dari zinahnya. Adapun orang kaya, maka mudah-mudahan dia mengambil pelajaran dari sedekahmu sehingga dia mau menginfakkan dengan hartanya. Adapun pencuri, mudah-mudahan dia menjaga dirinya untuk tidak mencuri lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini banyak pelajaran yang kita akan petik. Jadi sekali lagi dalam Musnad Imam Ahmad dikisahkan bahwa ini terjadi di zaman Bani Israel. Tapi ada yang mengatakan ini terjadi di umat-umat terdahulu. Jadi ada orang kaya yang sangat soleh dan dermawan. Dia ingin bersedekah, tetapi dia tidak ingin sedekahnya diketahui orang, yang disebut dengan shadaqatus sir. Dan itulah sebenarnya hakikat sedekah. Shadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb. Bahwa sedekah yang diam-diam itu bisa menutup kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dia. Kemudian dia berjumpa dengan seorang wanita, diserahkanlah uang itu kepada wanita itu. Dia tidak tahu kalau wanita itu seorang pezina. Keesokan harinya wanita ini bercerita, maka orang-orang pun mengatakan, kenapa wanita pezina dapat sedekah, apa tidak ada orang miskin? Kedengaranlah kepada orang yang bersedekah ini. Maka dia pun berdoa dan mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatik. Sebagian pensyarah hadis mengatakan kalimat Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin maksudnya, ya Allah, aku hanya berusaha ingin bersedekah, tetapi tujuanku diberikan kepada fuqara wal masakin. Tetapi Anda ya Rabb yang mengarahkan sedekah itu diberikan kepada seorang wanita pezina. Allahumma lakal hamdu. Pujian hanya milikmu engkau, pujian itu hanya milik engkau semata ya Rabb. Itu satu penjelasan dari pensarah hadis. Ada juga yang mengatakan, kenapa dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu? Karena dia tidak tahu bahwa tujuan dia kan bersedekah kepada fuqara wal masakin. Dia sangka wanita itu orang fakir dan dia orang baik gitu ya. Rupanya dia seorang pezina. Maka dia mengatakan Allahumma lakal hamdu. Kalimat Allahumma lakal hamdu menunjukkan bahwa pujian Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya diucap dalam kondisi kita mendapatkan kabar baik saja, tetapi juga diucap dalam kondisi kita menghadapi kabar buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam kondisi kita baik atau dalam kondisi kita buruk.
Jangan sampai kita memuji Allah itu dalam kondisi baik saja, dapat nikmat alhamdulillah, tapi dalam ujian kita pula tidak pernah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia salah meletakkan sedekahnya tanpa sepengetahuan dia tentunya kan, dia pun ingin sedekah lagi, mudah-mudahan malam ini tepat sasaran gitu maksud. Rupanya dia ketemu orang, tidak tahu kalau orang itu orang kaya, diserahkan pula sedekah itu sama orang kaya. Maka orang kaya ini cerita, manusia pun membicarakan gitu ya, masa orang kaya dapat sedekah? Yang benar saja, harusnya sedekah itu diberikan kepada fuqara wal masakin. Kedengaran lagi sama orang yang bersedekah ini, dia pun mengucapkan kembali Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, seolah-olah dia mengatakan, aku hanya berusaha mencari orang fakir, tapi kau arahkan pula ke orang kaya. Allahumma lakal hamdu, pujian hanya milik Kamu. Tetapi dia tidak berhenti sampai di sini, dia ingin sedekah lagi. Mudah-mudahan malam ketiga ini tepat sasaran. Rupanya salah lagi, ketemu orang, disangka orang fakir, diserahkan uang itu, rupanya dia seorang pencuri. Akhirnya pencuri ini cerita, manusia pun membicarakan, masa pencuri dapat sedekah kata. Nah, dia pun kemudian mendengar dan mengucapkan kalimat yang sama, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, saya berusaha saja mengarahkan sedekah ini kepada fuqara wal masakin, tapi Engkau pula mengarahkan aku kepada seorang pencuri. Allahumma lakal hamdu, segala puji hanya milik-Mu. Akhirnya kemudian dia pun tertidur. Dalam tidurnya itulah dia berjumpa dengan malaikat yang diutus Allah, dan malaikat ini mengatakan, sungguh Allah telah menerima sedekah. Walaupun tidak tepat sasaran kan, karena bukan sepengetahuan dia, tapi Allah tetap menerima sedekahnya. Artinya kalau kita bersedekah kepada orang miskin, tujuan kita umpamanya, kita kan lihat zahirnya saja, orang ini orang miskin, kita ngasih sedekah uang itu mudah-mudahan untuk beli beras gitu kan, untuk beli minyak. Rupanya pula sama dia dibelikan khamar umpamanya, ya. Apakah kemudian yang bersedekah ini berdosa? Tidak kan, karena dia tidak tahu kan, tujuan dia ngasih makan bukan untuk beli khamar, ya. Seperti itu gambarannya. Kemudian lanjut hadis, kenapa kemudian sedekahnya diterima? Mudah-mudahan kalau memang sedekah itu jatuh kepada seorang pezina, pezina itu berzina karena terpaksa cari uang, ketika dapat sedekah mudah-mudahan dia berhenti dari zinahnya. Atau kalau dia jatuh kepada pencuri, boleh jadi mungkin pencuri itu terpaksa karena butuh makan akhirnya mencuri. Sekarang kau berikan sedekah kepadanya, mudah-mudahan dia berhenti dari mencurinya. Karena dua orang ini kan berlaku maksiat. Lain dengan orang kaya. Kalau orang kaya kan bermaksiat. Makanya kalimat hadisnya, adapun hartamu yang jatuh kepada orang kaya, mudah-mudahan jadi pelajaran dia. Dengan itulah dia mau bersedekah dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Itulah secara singkat kisah ini. Adapun yang kita bisa petik dari kisah ini, yang pertama, bahwa niyatul mutasaddiq idza kanat salihatan qubilat sadaqatuhu. Bahwa niat orang yang bersedekah, kalau dia baik, memang ikhlas ingin bersedekah, maka sedekahnya diterima. Soal penggunaan sedekah itu diselewengkan oleh orang yang menerima sedekah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita yang bersedekah selesai, kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini penting supaya jangan sampai kita itu mengorek-ngorek sedekah yang sudah diberikan kepada orang. Karena salah satu sedekah tidak diterima itu karena al-man wal adha, kata Al-Quran. Mengorek-ngorek, mengungkit-ngungkit, atau menyakiti orang yang diberikan sedekah tadi. Yang kedua, di sini juga ada bayan fadli sadaqati sir, keutamaan sedekah yang dirahasiakan. Karena orang ini sedekah malam-malam,
Ingat kisah seorang keturunan Husain yang disebut dengan Zainul Abidin. Orang kaya tapi tidak tampak sedekahnya. Bahkan orang-orang Madinah membicarakannya, kok kaya tidak sedekah gitu. Orang-orang Madinah tidak tahu bahwa Zainul Abidin ini putra daripada Husain ibnu Ali radhiyallahu an. Dia sudah suka bersedekah tengah malam. Jadi kalau sedekah itu malam-malam dia menggendong gandum, meletakkan di setiap rumah-rumah orang fakir. Dalam kisah itu sampai 70 rumah setiap malam dia letakkan gandum. Pokoknya setiap sudah habis jatahnya datang lagi dengan gandumnya, nggak pernah terputus. Selama ini tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan itu. Baru dikisahkan setelah Zainul Abidin meninggal dunia, baru terputus sedekahnya, tidak ada lagi. Dan orang yang memandikannya bercerita bahwa di pundaknya Zainul Abidin penuh dengan kapalan karena suka mengangkat beban berat. Dari sini contoh bahwa sedekahus sir itu asal daripada hukum sedekah. Makanya kenapa dalam hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu, sampai tangan kiri pun tidak boleh tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya, kan begitu. Bayangkan dalam satu badan saja, tangan kiri kalau bisa jangan tahu, apalagi orang lain, tangan sendiri tidak boleh tahu. Itu menunjukkan sedekahus sir. Ya, contohnya seperti apa? Ya, contohnya umpamanya Anda seorang penjual, jual buah-buahan. Nampak yang beli ini orang miskin umpamanya. Dia beli 1 kilo, sudah pas timbangannya 1 kilo, antum tambah lagi sedikit gitu kan. Dia tidak tahu. Kalau antum itu beratkan timbangannya kan, karena mungkin juga pulang ke rumah di kilo lagi kan. Ya, tujuan dia itu untuk sedekahus sir di situ. Itu contoh yang paling mudah lah bentuk sedekahus sir itu. Karena yang tahu hanya dia dengan Allah. Walaupun kan nampak tuh barangnya, tapi kan tidak ada yang tahu kalau dia nambah kan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-hukmu lidh-dhahir hatta yatabayyan siwa. Bahwa hukum itu berlaku zahirnya. Karena orang ini bersedekah kan lihat zahirnya. Nampak dia macam orang miskin kan, rupanya dia kaya pula. Tetapi kita tidak boleh kemudian datang lagi sama orang kaya, saya salah ngasih sedekah, sini uangnya, nggak begitu kan itu ya. Sudah sampai itu tujuannya. Kalau orang kaya itu paham, tentu dia akan kembali, kecuali dia orang kaya bakhil. Kemudian juga di sini ada bayan barakati taslim war ridha wa dhammi at-tadajjur bil qada'i. Di sini ada keterangan berkahnya orang itu menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan ini orang ini sedekah salah sasaran. Tapi dia ya sudahlah kan itu ya. Sudah mau diapakan lagi? Allahumma lakal hamdu. Tapi orang sekarang kan tidak kan itu. Umpamanya ini sedekah nih. Ya. Kemudian mungkin penggunaannya salah atau apa, rasanya nyesel. Kalau tahu gitu nggak saya sedekah. Gitu kan, ada perasaan nyesel itu, tidak ada taslim bil qada wal qadar. Padahal urusan kita sedekahkan dengan Allah gitu ya. Urusan dia yang menggunakan salah, urusan dia lagi dengan Allah, ada urusan lain sendiri kan gitu ya. Tapi tujuan kita bersedekah, ya sudah bersedekah, selesai sampai di sini. Jangan sampai kemudian ditolak sedekahnya gara-gara tidak menerima dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga istihbab tadzkiril usah. Di sini juga ada disunahkan kita ini memberikan peringatan kepada ahli maksiat. Karena di sini kan faedahnya mudah-mudahan kalau sedekahnya jatuh kepada pezina, mudah-mudahan dia berhenti dari zina. Kalau dia jatuh kepada orang yang mencuri, mudah-mudahan berhenti dari mencurinya. Maka dari kalimat ini disunahkan kita ini mengingatkan orang yang ahli maksiat supaya bertobat. Tidak bisa dengan tangan kekuasaan, dengan lisan, tidak bisa ya dengan hati. Dan dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Dan sering saya contohkan ya, mengingkari dengan hati itu
tidak sebagaimana dipahami orang. Seperti yang sudah saya contohkan kemarin, antum pamannya diundang ke acara kondangan, kemudian di situ ada acara musik yang tampil artis lokal penuh dengan maksiat gitu ya, buka aurat, atau mungkin di situ ikhtilat, laki-laki perempuan gak jelas gitu ya, campur. Itu kan kemungkaran. Tidak mungkin kan antum cegah dengan kekuasaan. Kalau antum sahibul bait mungkin kan itu. Antum kan tamu. Gak mungkin antum mencegah dengan kekuasaan, bubar. Gak mungkin kan itu. Antum yang disuruh bubar kan. Ataupun dengan lisan ngomong baik-baik, setiap orang antum omongin, antum bukan petugas tamu kondangan kan. Nanti disangka antum siapa kan gitu ya. Paling tinggi dengan hati kan. Lah maksud dengan hati itu, apakah antum duduk saja di situ? Duduk saja. Kemudian ada kawan yang ngomong, kenapa enggak antum kan katanya kalau melihat kemungkaran dicegah, kenapa enggak dicegah dengan kekuasaan? Ana enggak sanggup. Kenapa dengan lisan? Enggak sanggup. Lalu ana dengan hati sajalah katanya. Apakah yang mencegah kemungkaran dengan hati seperti itu betul? Tidak, ini salah. Bukan seperti itu mencegah kemungkaran dengan hati. Kisah yang kedua saya contohkan. Umpamanya antum, contohnya ya, naik kereta atau naik pesawat lah gitu. Di dalam pesawat rupanya ada acara, sama juga ada musik-musiknya. Di situ juga ada yang ya duduk di kursi itu, yang penumpang itu buka aurat macam-macam lah di situ kan. Kemudian saya katakan, kenapa antum tidak cegah? Ya nggak mungkin lah di pesawat. Saya mencegah kemungkaran, saya bukan pemilik pesawat kan itu. Ya dengan lisan aja lah ngomong tuh, yang duduk-duduk penumpang yang buka aurat tuh bilangin saja kan itu. Ya, ada mungkin juga lah nanti saya bertengkar pada pesawat kan itu ya. Lalu kau cegah dengan apa? Ya dengan hati lah. Ini kan sama-sama nih, yang di undangan juga dengan hati, yang dalam pesawat juga dengan hati. Apa bedanya di sini? Ya, bedanya kalau yang di kondangan tadi dia bisa pergi, paham ya? Tapi kalau dalam pesawat antum mau pergi kemana? Mau terjun payung? Ya, lah di sini ada perbedaan. Kalau antum duduk dan bisa pergi, kemudian antum katakan saya mengingkari dengan hati, kadzabta, dusta antum. Antum pergi. Tapi kalau dalam pesawat antum bilang saya mengingkari dengan hati, betul antum sadaqta. Kenapa? Karena antum tidak bisa pergi dari situ. Gimana cara perginya? Terjun payung. Nah, antum harus pahami di sini letak mengingkari kemungkaran itu. Maksudnya dengan hati itu yang disebut dengan ad'aful iman, selemah-lemah iman itu. Ya. Ini diantara faedah kisah yang pertama. Kemudian juga diantara faedahnya, dalilun ala annal insan idza nawal khaira wa sa'a fihi wa akhta'a fa innahu yuktabu lahu wa la yadurruhu. Hadis ini ataupun kisah ini dalil bahwa seseorang itu apabila sudah meniatkan kebaikan dan sudah berusaha, salah pula dia. Ini kan sudah berusaha sedekah baik-baik, salah pula dia letakkan sedekahnya, maka tetap dicatat kebaikan. Dicatat kebaikan. Ya. Padahal kan ini niat saja kan, baru niat melakukan kebaikan, kemudian berusaha, kemudian salah. Karena niat itu ikhwan penting. Niat itu jangankan niat baiknya, niat buat jahat saja, kalau tidak jadi itu tidak dicatat dosa, bahkan dicatat satu kebaikan. Itu niat jahat. Ya. Kalau seandainya sampai kemudian dilakukan, maka dapat 2 pahala. Gimana kalau niat baik? Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemberi juga pahala dan tidak dicatat dosa. Apa setiap niat itu yang tadinya saya ingin bermaksiat nih, enggak jadilah. Apakah setiap enggak jadi maksiat ketika niat maksiat dicatat pahala dan dihapus, tidak dicatat kesalahan? Bukan seperti itu. Karena meninggalkan maksiat itu ada 3 jenis. Meninggalkan maksiat itu ada 3 jenis. Pertama, meninggalkan maksiat itu karena al-ajzu, karena dia lemah. Ya, karena dia lemah, memang tidak bisa melakukannya.
Yang kedua karena al-makruh, tidak suka. Yang ketiga lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan satu-satu. Ya. Umpamanya orang ingin niat berzina, naudzubillah. Ya. Tetapi kemudian dompet pula hilang. Berarti tak ada duit kan? Berzina pakai duit juga kan gitu. Akhirnya tak jadi. Tak jadinya berzina itu karena dompetnya hilang. Paham ya? Berarti dia tidak sanggup berzina karena tidak ada uang. Yang seperti ini tidak dicatat pahala. Bukan dicatat pahala, karena memang kalau seandainya ada duit pasti dia zina. Karena tidak ada duit, akhirnya tidak zina. Atau contoh, dia mau mabuk, ya kan? Tiba-tiba sakit lambung. Tak jadi, nanti makin parah pula saya. Tak jadi mabuk dia. Dapat pahala? Tidak. Ya kan? Karena lemah. Ya. Yang kedua karena benci. Seperti ada seorang syekh bercerita, ada orang baik, orang soleh juga diundang oleh wanita kaya. Wanita ini kaya, suka pula dengan orang soleh ini. Akhirnya kemudian orang soleh ini diundang ke rumahnya, diajak makan gitu ya. Kemudian setelah diajak makan, diajak berzina pula. Orang soleh tak mau. Akhirnya pas mau keluar tak bisa keluar karena jendela dikunci, pintu dikunci, tidak bisa keluar dari situ. Jadi dia mutar otaknya itu. Akhirnya dia mengatakan, baik, saya akan melayani kamu, tapi izinkan saya ke kamar mandi. Masuk dia ke kamar mandi. Kemudian dia buang hajat. Setelah dia buang hajat, itu kotorannya diletakkan di mukanya, di badannya, sampai ke kakinya, penuh dengan kotoran. Kemudian dia keluar. Otomatis wanita dibenci. Ngapain kau seperti ini? Keluar, bau-bau, keluar. Akhirnya diusir kan. Wanita ini kan tak jadi berzina kan. Kenapa? Karena tidak suka kan. Tidak suka, dia kotor penuh dengan najis. Apakah ketika wanita ini ada niat berzina kemudian tidak jadi berzina karena tidak suka, berpahala? Tidak. Ingat ya, dia meninggalkannya karena benci. Atau umpamanya yang umumlah di masyarakat, seseorang main medsos, kemudian kenalan dengan perempuan. Biasalah, kadang-kadang muka pun tak cantik, tapi kadang-kadang tampang artis pula, kemudian diletakkan di situ kan, di profilnya kan. Atau antum tak ganteng, profilnya pula artis pula antum di situ. Jadi akhirnya orang yang antum seperti itu kan. Pas ketemu sama-sama jelek. Yang satu kabur, yang satu kabur. Apakah kaburnya diberpahala karena tidak jadi bermaksiat? Tidak, tetap dicatat dosa. Paham ya? Karena benci. Lalu maksudnya apa? Maksudnya orang yang berniat ingin melakukan maksiat kemudian tidak jadi dan dapat pahala itu kapan? Ketika dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia takut dosa. Diajak mabuk sama kawannya, tadi saya pengen sih mabuk, tapi dengar ceramah ini kok jadi takut sih. Kita jadi mabuk. Itu yang dapat pahala. Atau dipahami ya? Itu rincian-rincian seperti ini harus dipahami. Tidak semua niat-niat tadi berpahala ataupun berdosa. Taib, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Masih seputar kisah-kisah umat terdahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rajulun lam ya'mal khairan qattun fa idza mata faharrikuhu wadaru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri fa wallahi la in qadarallahu an yab'athani la yu'adzibahu adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Fa amara Allahu al-bahra fajama'a ma fihi wa amara al-barra fajama'a ma fihi thumma qala lima fa'alta ya fulan.
qala min khasyatika wa anta a'lam faghafara lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang belum pernah mengerjakan kebaikan sedikit pun. Bayangkan, ada orang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Jadi orang ini orang kaya, kaya raya, banyak pula anaknya. Dan kita tahu bahwa kekayaan itu sirru tughyan kan. Rahasia bejatnya orang itu karena kaya. Karena orang kaya itu punya wasilah untuk maksiat. Mau apa coba? Orang kaya itu bisa. Mau beli khamr bisa, mau sewa perempuan bisa, mau zalim sama orang, sewa preman juga bisa. Orang kaya itu sirru tughyan. Ya. Rahasia bejatnya orang, kecuali orang kaya dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kaya ini jahat aja seumur hidupnya, tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Riwayat itu asrafa ala nafsi. Dia pun kemudian di ujung hayatnya, sebelum detik-detik wafatnya itu, tiba-tiba dia merasa takut. Ingat dosanya yang lalu-lalu itu. Bagaimana dia melakukan dosa yang banyak. Ingat pula saat menjelang kematiannya itu. Sudah sakit-sakit parahnya mau mati baru ingat dosa. Disitulah kemudian tiba-tiba rasa takut menghinggapi hatinya. Takut luar biasa. Akhirnya kemudian dia kumpulkan anak-anaknya itu dan mengatakan kepada anak-anaknya, kalau seandainya aku mati nak, tolong bakar aku. Kemudian abuku letakkan separuh di daratan dan letakkan separuh di lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, katanya, pasti Allah akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah Allah azab siapapun di alam semesta ini kecuali aku, katanya. Saking takutnya dia kumpulkan anak-anaknya berwasiat seperti itu. Akhirnya kemudian dia pun meninggal. Anak-anaknya membakarnya. Ini kisah dulu. Kalau umat Islam tidak boleh main bakar-bakar, pendamlah. Ini kan umat dulu kan. Akhirnya kemudian setelah dibakar betul-betul dilaksanakan wasiat. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kumpulkan yang ada, abu yang ada di lautan dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi lagi dia. Allah ciptakan lagi dia. Keikhlasan hatinya karena takutnya orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini faghafara lahu, Allah pun ampuni dosa-dosanya. Lihat, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan. Amalannya cuma satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Dalam tempo-tempo tertentu itu terkadang amal hati jauh lebih hebat dibandingkan amal badan. Amal hati terkadang di waktu-waktu tertentu lebih hebat dibandingkan amal badan. Karena orang ini enggak pernah berbuat baik masalahnya. Ibadah pun tidak kan itu. Cuman amal hatinya yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Akhirnya Allah masukkan ke surga. Di sini ada iskal, ikhwan. Kita tahu bahwa dalam Islam, siapa yang meragukan hari kebangkitan maka kafir hukumnya. Orang kalau ragu-ragu tidak tentang masalah apakah saya akan dibangkitkan pada hari kiamat atau tidak, apakah saya akan dihisab atau tidak, kafir orang ini. Kenapa? Karena tidak beriman dengan yaumul akhir. Kan di antara rukun iman itu beriman dengan hari akhir. Kalau orang ragu-ragu bisa kafir. Orang ini kan ragu-ragu kan, zahirnya kan, karena dia mengatakan apa? Tentu aku akan diazab dengan azab yang belum pernah dirasakan siapapun di alam semesta kecuali aku. Pertanyaannya, kenapa Allah ampuni, Allah masukkan surga? Bukankah kalimat ini kufur? Ragu-ragu terhadap yaumul ba'ts, hari kebangkitan kan? Maka ulama menjawab bahwa kenapa orang ini diampuni dosanya dan tidak dimasukkan ke neraka, justru dimasukkan ke dalam surga? Karena dia bicara seperti itu karena kejahilan. Ingat, ya. Dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ambil istinbat dari tentang uzrul jahli. Orang jahil itu ada uzur. Ada uzur lain kalau seandainya orang itu ahli. Yang kedua, ini kisah umat terdahulu. Boleh jadi orang dulu Allah ampuni
setiap orang kafir yang meminta syariat dulu dengan syariat kita, dan banyak perbedaan gitu ya. Walaupun sama satu tujuan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara syariat kita dengan syariat umat dulu. Ada yang kita hapus, ada yang kita tetapkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada faedah yang sangat bagus sekali, bahwa ketika jahilnya sebenarnya. Tapi kalau sekarang apakah kemudian orang dianggap jahil? Kalau sekarang kan tidak bisa. Kita tidak bisa meniru orang ini. Kenapa? Karena orang ini di zaman dulu belum ada medsos. Kalau sekarang sudah ada medsos, ya kawan. Ya kan, sudah banyak artikel-artikel Islam, sudah banyak artikel-artikel akidah, ibadah, fikih. Kok antum pula main yang lain tidak baca pula artikel itu? Siapa yang disalahkan? Jadi orang sekarang ini akan sulit kalau kita praktekkan seperti umat dulu. Saya ingin praktekkan orang inilah, katanya. Kumpulkan anak-anaknya. Nah, kalau abimu mati bakar. Bapak yang ngikutin hadis ini gitu. Apakah kemudian antum akan diampuni seperti orang ini? Para ulama mengatakan tidak. Jangan sangka antum akan selamat ketika mengikuti orang ini, karena syariat kita sudah berbeda. Dan kita sudah tahu rata-rata, artinya hujah sudah sampai kepada kita. Kalau orang dulu kan jahil, memang orang ini kan, ini khusus orang jahil, tidak tahu apa-apa kan itu. Karena perasaan takut yang difitrahkan dalam hatinya yang mengatakan dia seperti itu kepada anak-anaknya. Tetapi kan dia secara umum bahwa orang ini yakin, percaya bahwa ada kebangkitan, karena takut diadab saja, makanya dia berwasiat seperti itu gitu. Makanya Allahi azza wajalla ada keutamaan tentang ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut itu ibadah yang sangat luar biasa, karena di antara rukun ibadah hati itu ada 3. Rukun ibadah hati itu ada 3. 2 menjadi sayap bagi badan kita, dan 1 menjadi jantung. Yang pertama rasa takut dan harap, ini sayap. Kalau dalam burung itu harus ada 2 sayap supaya terbang. Kalau antum bisa menggabungkan antara takut dan harap, antum bisa terbang. Kemudian yang ketiga rasa cinta, dan itulah jantungnya. Ya. Lah ulama mengatakan bahwa kalau dalam kondisi sehat, maka rasa takut harus dilebihkan dibandingkan harapan. Tapi dalam kondisi sakit parah, apalagi menjelang ajalnya, maka rasa takut dikecilkan, rasa harap dibesarkan. Makanya kenapa kalau ada orang sakit nampak parah, antum disunahkan ziarah kepada orang sakit itu. Apa tugas antum? Tugas antum menyenangkan hatinya. Jangan menakut-nakuti dia, ingatkan dengan kebaikan dia. Jangan diingatkan dengan maksiatnya. Ya. Jadi kalau umpamanya kita punya kawan, orang tua, siapapun lah, ada orang sakit sudah parah nih, nampak ada mau mati kan gitu. Ingatkan kebaikannya. Ingatkan kebaikan apa saja. Loh, bapak ini saya lihat di masjid, masya Allah, padahal 1 kali dia ke masjid seumur hidup, tidak apa-apa. Ya. Diingatkan tuh. Bapak ini orang baik pada orang jahat, nggak ada masalah, ya. Supaya yang diingat kata-kata antum dia orang baik. Ketika itu pula dia wafat, boleh jadi itulah amalan yang terakhir yang ia bawa dalam bentuk apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, ana ma'adhanni abdi bi. Saya, kata Allah, bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, aku akan buruk kepada dia. Tapi kalau dia berprasangka baik kepadaku, aku akan baik kepada dia, kata Allah. Sehingga dalam kondisi seperti ini, jangan ingatkan dosanya. Tapi kalau antum ingatkan dosanya, nanti harapnya hilang, takutnya yang muncul. Karena jelang-jelang seperti itu setan lebih dekat dibandingkan ketika sehat. Cepatlah sembuh, biar kita mabuk lagi, kan? Kan? Jangan seperti itu.
Nggak enak nih tim pencuri kalau nggak ada kamu nih, kan? Diingatkan pula dengan maksiat. Akhirnya makin takut, suudzon kepada Allah. Jangan-jangan saya tidak akan dapat ampunan, jangan-jangan saya masuk neraka. Makin cepat mati orang kayak gini. Ya. Akhirnya apa? Suudzon kepada Allah jadinya. Boleh jadi itu dosa terakhir pula yang dibawa dia. Ya, makanya perasaan takut dan harap juga harus diposisikan di mana letaknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Masih kisah umat dulu juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa asadahu Allahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu ahallaka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, di zaman dulu ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di tempat lain. Kalimat qaryah itu ya bahasa kitanya daerah atau kota lain lah gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengawasinya. Dan ini sebuah keutamaan orang saleh, orang yang beriman. Allah akan utus satu malaikat yang terus mengawasi dia dan menjaga dia. Ketika malaikat itu berjumpa dengan dia, maka dia pun menjelma manusia, kemudian menghadangnya, kemudian mengatakan, ya fulan aina turidu, hendak kemana kau pergi? Maka orang ini menjawab, saya hendak mengunjungi saudaraku di daerah ini. Kemudian malaikat yang menjelma manusia mengatakan, halaka alaihi min nikmatin tarubuha, apakah tujuanmu hanya ingin berbisnis, ingin nagih hutang, ingin pinjam uang, atau apa dalam urusan-urusan dunia? Dia mengatakan, tidak, wallahi tidak, kecuali karena aku suka dengan saudaraku ini, maka kunjungi dia. Maka malaikat ini mengaku dan mengatakan, saya ini utusan Allah. Saya ini utusan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini juga ada faedah bahwa disunahkan seseorang itu mengunjungi orang saleh. Disunahkan seseorang itu mengunjungi orang-orang baik, orang-orang saleh. Karena bagaimanapun berkawan dengan orang saleh itu akan berbeda dengan berkawan dengan orang jahat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, istashibu min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang saleh, perbanyak kawan-kawan yang baik, karena bukan hanya manfaatnya di dunia, tapi Anda akan rasakan manfaatnya kelak pada hari kiamat. Mereka akan dapat memberikan syafaat kepada kita, ya. Maka orang ini betul-betul ingin mengunjungi kawannya yang baik, yang saleh itu. Makanya diutus malaikat untuk mengikuti di belakangnya. Tapi murni mengunjunginya bukan karena urusan dunia. Ingat ya, bukan karena urusan dunia. Main-main ke rumah ustadz mau pinjam uang, bukan, ya. Ataupun mau ya ngelobi-lobi apa gitu ya, enggak. Murni datang hanya ingin berkunjung, niat keadaannya, lihat keadaannya, tanya, ya berbincang, pulang, minta doanya, selesai. Seperti yang dilakukan orang ini. Kemudian juga di sini ada faedah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil pertama malaikat siapa? Jibril. Ingat, kalau Allah suka dengan salah satu hambanya, yang pertama dipanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Hei Jibril, aku suka tuh dengan si fulan tuh, kamu harus suka juga dengan dia. Bayangkan, Allah paksa Jibril untuk suka kepada orang yang Allah sukai.
Kemudian setelah Jibril pun menyukai orang itu, maka Jibril akan mengumpulkan seluruh malaikat yang di langit, yang di bumi, dan mengatakan, ya malaikat Allah, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuh. Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun anda berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian semuanya harus mencintai si fulan. Subhanallah. Dibayangkan, kalau Allah sudah cinta kepada si fulan, maka semua malaikat ikut cinta. Dan kalau semua malaikat ikut cinta, apa yang terjadi? Allah letakkan rasa cinta di hati-hati manusia, sehingga manusia pun cinta kepadanya. Luar biasa, ikhwan. Ya. Allah cinta, malaikat cinta, manusia pula cinta. Lalu apa hikmahnya malaikat cinta dengan kita, manusia cinta dengan kita? Di zaman Rasul ada jenazah lewat. Jenazah lewat. Manusia memuji jenazah itu, oh dia orang baik, orang soleh, macam-macam. Dipujinya habis itu jenazah itu. Maka kata Rasul, wajabat. Besoknya ada jenazah lagi orang jahat, dicaci maki orang, dasar mampus loh kan itu. Bagus mati daripada hidup kamu, dicaci maki orang. Maka Rasul mengatakan wajabat. Sahabat mengatakan, apa makna wajabat wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama wajabat lahul jannah, adapun jenazah yang kedua wajabat lahun nar, katanya. Jenazah yang pertama yang dipuji manusia wajib masuk surga. Jenazah yang kedua yang dicaci maki manusia wajib masuk neraka dia. Artinya bahwa hikmah manusia mencintai kita itu ini. Adapun hikmah malaikat mencintai kita lah, yang mencatat amal kita siapa kalau bukan malaikat? Yang mencabut nyawa kita siapa kalau bukan malaikat? Kalau malaikat-malaikat cinta dengan kita, tentu tidak mencatat kecuali yang baik, tidak akan mencabut nyawa kecuali dengan cara lembut, kan begitu? Makanya carilah hal-hal yang bisa menyebabkan Allah cinta dengan kita. Salah satunya di sini, ya, mengunjungi kawannya yang baik, sesama pengajian saling mengunjungi, kan itu ya. Karena itu sebab Allah akan menanamkan kecintaan kepada hambanya. Ini di antara faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya di sini adalah dalilun ala azmi fadlil hubbi fillah. Dalil tentang besarnya keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini kan menziarahi karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya iman itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang ketiga. Baik, kemudian selanjutnya kisah yang keempat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari Suhaib radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla hamasa syai'an la afhamuhu wa la yukhbiruna bih. Rasul itu katanya, apabila salat mengucapkan sesuatu secara pelan-pelan yang aku tidak mengerti dan tidak pula menyampaikan kepada kami. Faqala, kemudian dia berkata, afatintum li? Qulna na'am ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, apakah kalian memperhatikan aku? Maka sahabat menjawab, ya wahai Rasul, kami memperhatikan engkau. Kemudian Rasul mengatakan, di sini kisahnya, inni dzakartu nabiyyan minal anbiya utiya junudan min qaumi faqala man yukafiu haula aw man yaqumu li haula aw ghairaha minal kanam fa uhiya ilaihi an ikhtar li qaumika ihda thalathin imma an nusallit alaihim aduwan min ghairihim awil ju'a awil mauta fastashara qaumahu fi dhalik faqalu anta nabiyullah nakilu dhalika ilaika khir lana faqama ila salati wa kanu idza fazi'u ila salah fa salla ma syaa Allah qala thumma qala ay rabbi
amma aduun min ghairihim fala awil ju' fala walakinnal maut fasullita alaihimul maut famata minhum sab'una alfan fahamsi alladhi tarawna anni aqulu Allahumma bika uqatil wa bika usawil wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi Nabi SAW bercerita, ya, kata Nabi SAW, aku teringat dengan kisah, kata Nabi. Kisah apa? Dahulu ada seorang Nabi membanggakan dengan dan mengatakan, memberikan ujian kepada Nabi karena merasa bangga, kaumnya juga merasa bangga dengan kekuatan, dengan banyaknya dan begitu seterusnya, ujubnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan mengatakan kepada Nabi ini, karena engkau sudah mengatakan seperti itu dan kau merasa bangga juga, maka aku kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, Allah kuasakan musuh-musuh kalian sehingga bisa menguasai kalian. Yang kedua, atau Allah timpakan kelaparan di antara kalian, atau yang ketiga, Allah timpakan kematian. Akhirnya ketika Nabi ini dapat wahyu, dia kumpulkan kaum. Kita sudah salah ini, kita merasa ujub dengan banyaknya pasukan, dengan kekuatan begitu seterusnya gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum kita dengan tiga hukuman. Kata umatnya, apa itu? Katanya, Allah akan kuasakan musuh kepada kita, atau Allah akan laparkan kita sehingga kita akan susah makan, atau Allah akan wafatkan kita semua. Kira-kira milih yang mana dari tiga perkara ini, katanya. Akhirnya kemudian kaumnya mengatakan, terserah engkau kan Nabi Allah, kau lebih paham, ya. Akhirnya kemudian setelah itu dia mengatakan, kalau begitu beribadahlah kalian kepada Allah. Maka orang-orang pun langsung kemudian salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang Masya Allah luar biasa, khusyuknya, panjangnya. Akhirnya Nabi ini mengatakan, ya Allah, adapun kalau kau kuasakan kami dari musuh-musuh kami, ini sebuah kehinaan. Karena orang yang terjajah itu pasti hina, ya kan? Nanti diperbudak. Adapun kalau seandainya kau berikan kami kelaparan, ini pun akan kehinaan bagi kami. Nanti di antara kami kufur lantaran mungkin tasakhut, kan itu, tidak terima dengan takdir Allah. Kalau begitu ya Rabb, matikan saja kami, katanya. Milih wafat. Apa yang terjadi? Famata minhum sab'una alfan. Maka Allah wafatkan 70.000 pasukan Nabi ini. 70.000 pasukan Nabi ini Allah Subhanahu wa taala wafatkan semuanya. Kemudian dia pun setelah 70.000 orang meninggal, maka bisikanku yang kamu lihat, kata Nabi SAW setelah menceritakan ini, kan sahabat bertanya, kok bisik-bisik apa wahai Rasul? Rupanya Rasul teringat dengan kisah Nabi tadi. Kemudian Rasul menceritakan, apa yang aku bisikkan? Maka Nabi SAW mengatakan, bisikanku adalah Allahumma bika uqatil wa bika usawil wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Kata Nabi SAW, ya Allah, dengan pertolonganmu aku berperang, dengan pertolonganmu aku menyerang, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolonganmu ya Rabb. Jadi Rasul merubah. Dulu kan Nabi ini merasa kuat, siapa yang bisa mengalahkan mereka, kan itu ya. Rasul mengatakan tidak, kalau aku tidak demikian. Ketika aku teringat kisah Nabi itu, aku robah kata-katanya. Aku perang karena Allah, aku menyerang karena Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi SAW mengajarkan. Tapi dari sini lihat bagaimana seorang Nabi di zaman Bani Israel dulu, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala arahkan, kalau salah ya dibenarkan. Karena bagaimanapun Nabi itu kan maksum. Bukan berarti Rasul tidak salah, Rasul pun pernah melakukan kesalahan, tetapi langsung ditegur. Contoh pamannya ketika dia sedang berdakwah ke pembesar-pembesar Quraisy, kan,
Datang pula orang buta Abdullah ibn Umi Maktum yang sudah jelas-jelas ingin masuk Islam. Orang ini belum jelas masuk Islam, cuman ijtihadnya Nabi ini kalau pembesar Quraisy masuk Islam, nanti kabilah yang masuk Islam. Itu kan persepsi Nabi, ijtihad dia. Tapi Abdullah ibn Umi Maktum yang buta ini jelas-jelas ingin masuk Islam dia. Dia datang mengganggu ceramah Nabi. Nabi tidak suka. Akhirnya Nabi pun bermuka masam memalingkan wajahnya. Abdullah ibn Umi Maktum memang buta, tidak melihat Rasul bermuka masam dan tidak pula melihat Rasul memalingkan muka. Tapi Allah tahu. Ketika Allah tahu itulah Allah langsung tegur. Diturunkanlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam kemudian berpaling ketika datang orang buta. Ditegur sama Allah. Makanya sejak itulah Abdullah ibn Umi Maktum itu dimuliakan sama Nabi. Setiap dia datang, apa Rasul mengatakan marhaban, marhaban katanya. Selamat datang wahai Ibnu Umi Maktum. Ya, karenamu atabani Rabbi, aku ditegur Allah katanya. Selalu diingatkan, gara-gara kamu aku ditegur Allah katanya. Rasul mengingatkan siapa? Abdullah ibn Maktum. Ya, tetapi ini kemuliaan. Dan ini mujizat Rasul, ikhwan. Nabi itu tidak pernah mukasam, tidak pernah muka masam. Hanya sekali saja dia bermuka masam ketika peristiwa siapa? Abdullah ibn Maktum kan? Karena Rasul itu mukanya selalu senyum, sebagaimana dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi itu senantiasa tabassum, senantiasa tersenyum. Bahkan Rasul yang mengatakan tabassumuka li akhika sadaqah, senyum kamu kepada saudaramu itu sedekah. Nabi tidak pernah bermuka masam, cuma sekali saja. Beda dengan kita, ya selamanya muka masam, sekali saja senyum. Dari balik, ya. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi juga ditegur oleh Allah, sebagaimana Nabi Bani Israel juga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan kemaksumannya. Coba perhatikan, orang ini, Nabi ini dipilih untuk kaumnya 3 perkara kan? Dikuasakan musuh kepadamu, ditimpakan kelaparan atau mati. Mafasid al-a'zam bihtimalil mafasidil aqal, kata ulama. Mencegah adanya kerusakan yang lebih besar, lebih utama dibandingkan mencegah kerusakan yang lebih besar, lebih utama dibandingkan mencegah kerusakan kecil. Kalau ada 2 kerusakan, ya, maka antum pilih mana yang lebih besar kerusakannya, itu antum tinggalkan walaupun harus terjerumus kepada kerusakan yang lebih ringan. Contoh, ada satu acara antum tidak bisa keluar dari situ, namanya acara syirik atau acara bid'ah atau apalah gitu ya, antum diundang, antum tidak bisa ya untuk mengelak dari situ, terpaksa antum berbohong, bohong dusta kan, hadir di acara itu dosa juga, sama-sama dosa kan, bohong dosa, hadir di situ dosa lagi. Antum bisa menimbang di situ mana yang lebih besar dosanya kan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita memilih mafsadah yang jauh lebih besar, tinggalkan walaupun harus masuk ke mafsadah yang lebih kecil, gitulah. Nah, itulah namanya akhaffu dararaini, namanya mencegah 2 kerusakan mana yang lebih ringan, tinggalkan yang berat walaupun harus terjerumus kepada madarat yang lebih ringan. Itu namanya fiqhul muwazanah namanya. Ya. Kemudian juga di sini ada faedah bagaimana kaum ini langsung segera sholat ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu, dan mereka harus memilih 3-tiganya. Artinya mereka dalam kebingungan yang luar biasa karena 3 pilihan tidak ada yang baik kan gitu ya. Dikuasai musuh, kelaparan, mati, kan tidak ada yang baik. Artinya mereka sedang stres gitu ya. Tetapi mereka mengajarkan kepada kita saat-saat mereka genting seperti ini, mereka langsung sholat. Makanya Nabi SAW dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha itu, kana Nabi SAW idza fazi'a idza ishtaddal amru fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar dari situ, langsung sholat. Seolah-olah sholat itu bisa menguraikan sebuah permasalahan. Ya, karena sholat itu silatun bainallah wa baina abdi, hubungan antara Allah dengan hambanya. Ingat waktu saya bercerita, ada seseorang bertanya kepada seorang syekh,
ya Syekh, anak saya sudah dewasa, banyak masalah, ya kan? Jodoh tidak kunjung dapat, kerja banyak masalah, asik keluar masuk perusahaan, kena pecat sana, kena pecat sini, banyak kasus. Sekarang anak saya pula sakit terbaring. Jadi saya lihat-lihat dari mulai dia kecil sampai dewasa itu tidak pernah senang anak saya ini. Apakah anak saya tersihir wahai Syekh? Bisa enggak kau meruqyah anak saya? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Seorang ibu ini mengeluh. Tapi Syekh ini cerdas. Yang pertama dijawab bukan, ya kalau gitu kita coba ruqyah. Enggak. Boleh jadi anakmu tersihir, bukan itu. Tapi Syekh menanyakan, apakah anakmu sholat? Maka wanita ini mengatakan, tidak Syekh, anak saya tidak pernah sholat. Maka Syekh ini mengatakan, wahai ibu, solat itu silatul abdi wa rabbihi, hubungan kita dengan Allah. Seolah-olah ada tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Kalau seandainya tali itu putus, terputuslah hubungan kita dengan Allah. Ya. Kalau seandainya sudah terputus antara hubungan kita dengan Allah, kira-kira nih Allah akan menolong hambanya atau tidak? Tidak akan ditolong. Karena ketika tali bersambung antara kita dengan Allah, pasti Allah akan menolongnya. Kemudian Syekh ini mengatakan, coba bayangkan wahai ibu, kalau anakmu tidak sholat 5 waktu dalam sehari, bangun dari tidur saja anakmu sudah dilaknat. Kemudian ketika anakmu menutup matamu saja dilaknat lagi. Jadi bangun tidur sampai tidur anakmu dilaknat. Maksudnya apa? Ketika dia bangun pagi tidak sholat subuh, otomatis dia meninggalkan sholat, dan itu hukumnya dosa besar. Berarti dia memulai aktivitasnya dengan dosa besar. Mulai bangun loh, belum ngapa-ngapain sudah berlaku dosa besar antum. Berarti memulai aktivitas hidupnya hari itu dengan dosa besar. Nanti siang tidak sholat duhur, dosa besar lagi. Asar tidak sholat asar, dosa besar lagi. Maghrib tidak sholat maghrib, dosa. Tidur rupanya ditutup pula dengan, macam mana Allah akan menolong anakmu katanya. Mantap jawabannya, ya. Artinya bahwa sholat itu adalah pengurai masalah. Kalau Allah libatkan dalam urusan kita, selesai itu urusan. Tapi kalau Allah tidak terlibat, jangan harap urusan itu selesai, walaupun kecil, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara kisah yang keempat, yang kelima, ya. Ini juga masih kisah seorang nabi juga di Bani Israel. Hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajaratin fala daghathu namlatun fa amara bi jahazihi fa ukhrija min tahtiha thumma amara bi baitiha fa uhriqa bin nar fa awhallahu ilaihi fa halla namlatun wahidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jadi ada satu kisah Nabi zaman Bani Israel itu. Nabi di zaman Bani Israel adalah semut datang, digigit pula sama semut Nabi ini. Emosi dia. Akhirnya diikuti semut yang gigit ini, pergi kemana? Rupanya dia masuk ke sarangnya. Disitulah banyak semut, namanya sarang semut. Akhirnya kemudian dia pulang, ambil kayu, kemudian dibakarlah satu kampung semut itu. Maka Allah wahyukan kepadanya dan mengatakan, halla namlatun wahidah. Kenapa kau bakar satu sarang semut? Gara-gara satu semut yang salah sama kamu, katanya. Jangan seperti itu. Kalau kau bunuh, cukup yang menggigit kamu saja. Ini sarang semut, tak ada yang menggigit kamu. Ya, bayangkan ya. Karena mereka adalah makhluk yang bertasbih dalam riwayat. Maka ini pelajaran juga kan di rumah antum kan. Kan banyak semut di rumah antum. Gara-gara satu semut api satu dicari sarangnya, rupanya di belakang rumah, langsung disemprot baygon semuanya. Antum zalim. Yang salah satu, kenapa yang dosa satu kampung? Ya. Ini kan yang salah satu orang. Antum anggap satu kampung berdosa, kan gitu namanya. Sementara Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra
ukhra. Seseorang itu tidak pernah menanggung dosa orang lain. Kampung satu kampung semut itu tidak menanggung dosa satu semut, gitu maksudnya. Ya. Apakah semut itu berunding? Kecuali kalau umpamanya satu kampung semut ini berunding, ngutus satu semut, gitu ya. Tolong gigit orang itu. Itu berserikat tuh namanya. Itu berserikat. Kalau yang seperti ini, ya boleh jadi, karena terjadi zaman Umar kan. Di zaman Umar bin Khattab ada pembunuhan. Yang bunuh itu, ini ada anak, ada seorang ibu punya anak. Seorang ibu ini punya anak. Kemudian suaminya pergi entah kemana. Akhirnya dia selingkuh dengan laki-laki. Karena selingkuh ini anaknya tahu, namanya sudah agak besar kan, takut anaknya cerita. Nanti kalau suaminya datang kan cerita tuh nanti bahwa ibunya berselingkuh. Maka takut anaknya bercerita nih. Akhirnya kong kali kong ini si istri dengan selingkuhannya, dengan budaknya untuk membunuh anaknya sendiri. Dibantai anaknya, mati. Ketika anaknya mati, tiba-tiba ibunya berteriak, anakku dibunuh orang. Oh, dia yang merencanakan. Itu kadang-kadang gitu ya. Dia yang membunuh, dia pula sok-sok yang membela kan itu. Ada tuh yang kayak gitu. Ya. Akhirnya satu kampung kumpul lah. Siapa pembunuhnya orang ini? Siapa? Karena jasadnya ini dicemplungkan ke sumur. Masalahnya kan itu. Akhirnya usut, singkat cerita ketahuan pembunuhnya siapa. Setelah ketahuan pembunuhnya, rupanya diusut, akhirnya ketahuan semua bahwa yang membunuh, yang merencanakan pembunuhan adalah ibunya sendiri, selingkuhannya dan budaknya. Sampailah perkara ini kepada Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Dan kejadian di Yaman. Kata Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya seluruh penduduk Yaman merencanakan pembunuhan ini, maka aku akan kisos semuanya. Satu Yaman itu katanya. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya satu penduduk Yaman itu bersepakat, bersekongkol atas pembunuhan ini, maka aku tegakkan kisos semuanya, kubunuh semuanya, katanya. Kata Umar itu. Artinya kalau ada persekongkolan seperti itu dalam Islam, semua kena kisos, itu maksudnya. Ya seperti tadi kalau umpamanya kampung semut ini memang ngutus orang itu, tapi nggak yakin semut runding dulu, emang dendam apa dengan semut kan itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini juga ada faedah besar bahwa wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Karena dalam Islam itu kan dulu di zaman jahiliyah sebelum datang Islam ada namanya dendam kesumat, antar kabilah sering perang. Jadi kalau perang ini umpamanya kabilah ini mati, satu orang jiwanya mati ini, nanti kabilah ini nyawa dibayar nyawa, maka mereka pun harus minta nyawa satu orang dari kabilah sebelahnya, tanpa berpikir apakah yang diambil nyawanya itu pembunuhnya atau bukan, apakah orang baik atau orang jahat. Maka Islam datang, dihapus yang seperti ini, dibuatlah kisos, bahwa kisos itu hanya berlaku kepada yang membunuh. Ya, tidak boleh dalam kesumah. Ya, karena seperti itu adat-adat jahiliyah. Karena saya lihat, ya ini kurang lebih lah, masa saya dulu masih SMP itu. Di kampung saya juga kayak gitu tuh. Kemudian di Banyuwangi, saya pernah tinggal juga di Banyuwangi, gitu juga tuh rupanya. Jadi antar kampung musuhan tuh di sana itu. Nanti kalau ada yang mati nih, oh kampung sebelah awas nih, harus ada yang mati juga. Sampai kejadian tuh, ada yang meninggal. Tiba-tiba anak dari kampung sebelah ini mau sekolah, dia nggak tahu menau. Rupanya kena juga dia. Padahal nggak kena tahu menau loh, nggak ikut tawuran, nggak apa gitu kan. Ini tradisi jahiliyah, kawan. Islam tidak menetapkan perkara ini. Kisos itu yang menyakiti saja. Kisos, nggak menyakiti jangan dikisos. Ya, itulah keadilan Islam, ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara kisah-kisah yang disebutkan para ulama. Ya, udah agak larut juga ya, masih banyak. Ya, nanti jalan kita lanjutkan di minggu depan. Sekira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.